Setelah menjalani pemusatan latihan di Bali, skuad Timnas Indonesia segera bersiap terbang ke Jakarta untuk melanjutkan persiapannya jelang laga Rusia menghadapi Cina. Para pemain Timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Jakarta tepat hari ini. Hal ini dilakukan agar para pemain khususnya yang abroad cepat beradaptasi dengan udara di Jakarta. Sebelumnya, para pemain Timnas Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan di Bali sejak seminggu ke belakang. Di Bali, para pemain Timnas Indonesia digenjot habis-habisan oleh Patrick Kluivert dan kolega. Pada awal-awal pemusatan latihan dalam beberapa cuplikan video yang beredar di media sosial, tim kepelatihan Timnas Indonesia memberikan menu yang cukup ringan, yakni jogging santai hingga sentuhan bola dari kaki ke kaki. Kemudian di hari kedua para pemain mulai digeber latihan fisik, di mana para pemain diwajibkan mengikuti instruksi pelatih. Quentin Jacoba selaku pelatih fisik Timnas Indonesia sangat keras dalam melakukan instruksi. Dia tidak ingin ada pemain yang berleha-leha, karena ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah menjalani latihan fisik yang cukup intens dan masa otot para pemain sudah kembali dalam kondisi normal, Patrick Kluivert menyuruh para pemain untuk latihan melakukan finishing. Di mana dalam cuplikan video yang beredar, para pemain seperti Marcelino, Jai Idzes, Mads Hilgers, Jakob Sayuri, dan yang lainnya pun terlihat sedang melakukan latihan finishing. Pelatihan finishing ini menjadi penutup serangkaian kegiatan para pemain Timnas Indonesia di Bali, dan setelah ini para pemain akan langsung terbang ke Jakarta. Namun sebelum melakukan penerbangan ke Jakarta, ada momen menarik yang kembali mencuri perhatian publik tanah air. Pada malam tadi, para pemain Timnas Indonesia terlihat kompak mengenakan baju putih dan celana hitam untuk menghadiri salah satu acara seperti makan malam. Usut punya usut, kegiatan ini bukan menghadiri pesta orang lain, melainkan untuk merayakan ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ke-55 tahun. Dalam satu momen, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan sang kapten Jai Idzes memberikan hadiah untuk Erick Thohir. Hadiah tersebut langsung dibuka oleh Erick Thohir yang berisi foto seuat Garuda lengkap dengan tanda tangannya. Usai menerima hadiah tersebut, Erick Thohir dijanjikan kado tambahan dari Timnas Indonesia. Bahkan penyerang Timnas Indonesia Ole Romeni siap memberikan kado istimewa berupa lolos ke Piala Dunia. Pesta acara ulang tahun tersebut tak berhenti di pemberian kado saja. Namun para pemain Timnas Indonesia melakukan atraksi dan bernyanyi di atas panggung. Seperti biasa, sosok yang paling tengil plus berbakat yakni King Lino jadi orang pertama yang bernyanyi di atas panggung. Tak mau kalah dari Marcelino, Joy Pelupesi juga memberanikan diri naik ke atas panggung. Bahkan lantunan lagu yang dibawakan Joy Pelupesi sampai membuat Ole Romeni tertawa. Meski begitu, kehangatan para pemain masih terasa. Setelah Pelupesi kini giliran Emil Audero yang memberanikan diri. Namun sayangnya para pemain yang menonton aksi Emil Audero tersebut justru tidak tahu dengan lagunya. Bahkan pengiring musik pun tidak tahu dan hanya terdiam saja. Puncaknya terjadi saat bek Timnas Indonesia yakni Mads Hilgers naik atas panggung di mana dia membawakan lagu lokal yang berasal dari NTT. Sontak aksi tersebut langsung diikuti tarian dari para pemain Timnas Indonesia yang lainnya yang langsung maju ke depan. Tak mau kalah, Mads Hilgers juga langsung menunjukkan keahliannya dalam berjoget. Dia tidak malu dan justru momen itulah yang membuat suasana acara makin heboh. Tim tetangga yakni Timnas Malaysia secara mengejutkan menolak tawaran dari PSSI untuk melawan Timnas Indonesia dalam laga uji coba. Kabar penolakan Timnas Malaysia itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Keputusan ini memicu tanda tanya sekaligus kekecewaan baik dari kubu Indonesia maupun para pencinta sepak bola kawasan Asia Tenggara. Erick mengatakan bahwa pihaknya sempat mengundang Timnas Malaysia untuk bertanding melawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Namun undangan tersebut ditolak oleh Federasi Sepak Bola Malaysia secara tegas. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa pertandingan ini tidak lebih dari mengundang Timnas Malaysia untuk ikut turnamen mini persahabatan. Undangan itu dikirimkan karena Erick Thohir mengaku rindu melihat pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia yang merupakan rival abadi. Namun rencana tersebut gagal terrealisasi karena Harimau Malaya menolak undangan tersebut. Sebagai gantinya, PSSI mengundang Lebanon dan Kuwait untuk ikut bersaing melawan skuad Garuda pada FIFA Matchday September 2025 mendatang. Ya memang kita sudah lama sudah kangen bertemu Malaysia. Salah satu kesempatan di FIFA Matchday September kita mengundang Malaysia sebelum memastikan Kuwait dan Lebanon. Akan tetapi mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain. Ternyata mereka bukan diundang tapi dipaksa harus datang.
Canda Erick Thohir. Dapat kesempatan juga menggolkan dari kotak penalti. Ya kita harapkan di game berikutnya dia bisa baik ya, sehingga dia